معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allahu azza min qail: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kelemah lembutan merupakan cermin seorang mukmin yang hatinya diliputi dengan kasih sayang. Sebaliknya, orang yang berperilaku keras dan berhati kasar merupakan cermin hati yang buruk, angkuh dan penuh kebencian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kasih sayang, cinta dan perdamaian kepada seluruh anak bangsa. Lemah lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan di hadapan seluruh manusia. Fitrah manusia yang cenderung mencintai kelembutan merupakan wujud kasih sayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulnya dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling ini. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lemah lembut bukan berarti kelemahan, pelin-pelan tanpa haluan, ataupun lemah tanpa daya. Justru sebaliknya, lemah lembut mengandung banyak kekuatan yang maha dahsyat.
Air bersifat lembut tapi kuat bila dibutuhkan, seperti pekerja STEM yang menyemprotkan air untuk membersihkan kotoran kendaraan. Air itu juga sejuk dan menyucikan bila digunakan untuk berwudu. Air juga mendatangkan ketenangan tapi bisa menghanyutkan, sebagaimana peribahasa yang menyebutkan air yang tenang tapi menghanyutkan. Selain air, angin juga memiliki sifat kelembutan tapi juga mendatangkan kekuatan yang dahsyat, seperti kincir angin yang menghasilkan tenaga listrik, kipas angin yang berembus menyejukkan siapa saja. Semuanya menampilkan sifat kelembutan yang mendatangkan kekuatan dan manfaat. Lalu bagaimanakah sifat kelembutan yang dimiliki hati seseorang? Tentunya ia akan menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Innar rifqa la yakuna fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Dengan kelembutan hati semua urusan akan menjadi indah. Kelembutan tangan seseorang seniman akan menghasilkan karya seni yang indah. Kelembutan lisan para pendakwah akan menggugah hati siapa saja. Kelembutan wajah yang senyum memancarkan aura juga indah dipandang mata. Kelembutan hati yang diekspresikan dalam amal perbuatan akan melahirkan perhatian, cinta, kasih sayang, ketulusan, dan keikhlasan. Pantas saja kalau Jalaluddin Rumi, seorang penyair, seorang sufi, dalam kitabnya Masnawi Ma'nawi menuturkan kata bijak, cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang yang tak berpendirian menjadi teguh pendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat yang ke-123. Bahkan saking lembutnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang Arab Baduy berdiri dan kencing di masjid, maka para sahabat ingin mengusirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan setimba besar air. Sungguh kata Rasulullah, kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesusahan. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal senada di atas dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wahai Aisyah, sungguh Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat lainnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang penuh dengan kelembutan, hati yang penuh dengan cinta, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubbalik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.